Taib, barakallahu fikum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Para hadirin jamaah ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, berjumpa kembali di pekan yang kedua ya. Di pertemuan yang kedua kita membahas ilmu tajwid dengan menggunakan kitab Tajwid Musawwar atau terjemahannya apa? Panduan Ilmu Tajwid Bergambar. Ya, masih di pendahuluan atau pengenalan tentang Al-Qur'an. Yang ilmu tajwid itu merupakan bagian dari ilmu Al-Qur'an. Bagian dari Al-Qur'an atau ilmu yang berhubungan langsung dengan Al-Qur'an. Jadi kalau kita mengenali ilmu tajwid itu di antara fadilahnya ya, atau kedudukan ilmu tajwid itu dia selaras keutamaannya itu selaras atau sebanding dengan keutamaan Al-Qur'an. Karena ilmu ini berkaitan langsung dengan Al-Qur'an itu sendiri. Jadi tajwid dan Al-Qur'an tidak bisa dipisahkan. Ya. Ilmu tajwid ini adalah bagian dari ilmu Al-Qur'an. Jadi kalau kita mempelajari Al-Qur'an, mempelajari ilmunya, maka kita tidak bisa mengesampingkan ya ilmu yang sedang kita tekuni saat ini. Karena itu bagian dari Al-Qur'an, bahkan berhubungan langsung dengan Al-Qur'an. Jadi kemuliaannya, keutamaannya berbanding lurus dengan keutamaan Al-Qur'an itu sendiri. Sebagai kalamullah azza wa jal, firman Allah Subhanahu wa taala ya, yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, melalui perantara malaikat Jibril alaihi salam bilisanin arabiyyin mubin, dengan bahasa Arab al-manqulu ilaina bitawatur, yang sampai kepada kita secara mutawatir ya, atau dengan derajat periwayatan yang tertinggi ya. Jadi apa makna tawatur atau mutawatir yang kita sampaikan pekan lalu? Maknanya mutawatir itu apa? An-naqlul mustafid li khabarin min al-akhbar tabaqatan ba'da tabaqah ya, bihaitsu yuhilu al-aql ijtima'a kulli ruwati 'ala al-kadhib. Artinya ada di situ. Makna mutawatir itu apa? Satu khabar ya, yang disebarkan secara luas, dibawakan oleh banyak orang yang dipercaya, yang mereka bukan orang sembarangan, orang yang dikenal dengan amanahnya ya, kekuatan hafalannya. Jadi orang yang terpercaya, orang yang thiqah, orang yang adil, dhabit ya. Di setiap generasinya tabaqatan ba'da tabaqah. Dari awal mula ya, suatu informasi atau kabar itu disebarkan sampai kepada kita. Yang membawakan ini orang dalam jumlah yang besar, yang banyak sekali. Sehingga mustahil secara logika ya, itu pembawa berita sepakat untuk berdusta. Ya. Ini yang dikenal dengan mutawatir. Seperti dalam ilmu hadis, mustalah hadis. Hadis itu kalau mutawatir diragukan enggak keotentikannya? Ya. Ada yang meragukan hadis mutawatir? Ya. Kalau ada yang meragukan hadis yang derajatnya mutawatir, ya. Mungkin yang perlu diragukan adalah orangnya. Kalau orang yang normal, maka ya
Kalau orang itu masih normal gitu ya, masih memiliki ya akal yang sehat, ya, dia secara otomatis ya, secara bukan naluri apa namanya, secara fitrah dia akan menerima, ya, akan menerima kabar tersebut bahwa itu hadis, perkataan atau perbuatan Nabi SAW yang sampai kepada kita itu bisa kita yakini, ya. Dan memang klasifikasi hadis, ya, takhrij hadis semacam ini hadis sahih, ini hadis dhaif, ya. Ini para ulama apa namanya butuh untuk menerangkan kepada umat ini, ya. Karena memang kalau hadis itu lebih rawan untuk dipalsukan, ya. Berbeda dengan Al-Qur'an yang Allah Subhanahu wa taala, ya, menjamin keterjagaannya. Dialah yang sejatinya menjaga Al-Qur'an ini dari segala macam perubahan, penyelewengan, ya, sebagaimana yang terjadi pada kitab-kitab suci sebelumnya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Di antara bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala dengan dijadikan Al-Qur'an itu secara tertulis, ya, dalam satu mushaf, ya. Jadi ditulisnya Al-Qur'an, ya, menjadi mushaf seperti yang ini merupakan bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala fis sutur, dalam bentuk tulisannya, dalam bacaannya juga, ya, lafaznya juga, secara lisan juga Allah, ya, jamin keterjagaan Al-Qur'an, ya, penjagaannya melalui apa? Salah satunya dengan ilmu tajwid ini. Dengan ilmu tajwid maka akan terjaga pelafalan Al-Qur'an. Bacaan Al-Qur'an itu dijaga melalui ilmu ini. Dan disinilah kita akan membuktikan, ya, kita akan menyaksikan, ya, bagaimana, ya, tidak ada satupun huruf yang, ya, dirubah, ya, diselewengkan, tidak ada yang luput, ya, bahkan sampai pada harakatnya sekali, ya, sesuai dengan riwayat yang sampai kepada kita, ya, tidak ada yang dirubah seenaknya, ya, karena ini merupakan bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala dari sejak pertama kali turunnya sampai dengan kita saat ini, dan akan tetap terjaga biiznillah sampai hari kiamat. Penjagaan Allah luar biasa, ya. Termasuk di antara bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala akan kitab sucinya ini dengan dimudahkannya untuk dihafalkan, ya. Bahkan anak kecil yang belum, ya, ya, apa namanya, dia belum lancar berbicara pun dia pun bisa, ya, menghafalkannya. Dan yang dihafalkan bukan main-main loh, ya. Tidak kita anggap sepele. Apa? Al-Fatihah. Ya. Kita menganggap Al-Fatihah itu surat yang sepele, padahal itu adalah surat yang paling agung di dalam Al-Qur'an. Biasanya kalau yang paling agung paling sulit gitu kan. Justru surat yang paling agung itu yang paling mudah dihafalkan oleh setiap muslim, orang dewasanya maupun anak-anaknya. Dan itu tidak bisa hanya dipikir secara logika, itu harus diterima dengan keyakinan. Disitulah bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Orang, bukan hanya orang Arab saja, orang ajam, non Arab pun juga bisa menekuni Al-Qur'an ini, bisa menyimpan Al-Qur'an ini di dalam dadanya. Nah, ini berarti bentuk penjagaan yang kedua adalah hifdzuhu fis sudur, ya, penjagaan Allah Subhanahu wa taala, ya, melalui apa namanya, disimpan di dalam dada, dihafalkan oleh kaum muslimin. Tidak ada kitab suci yang dihafal oleh penganut agama kecuali Al-Qur'an.
yang dihafalkan oleh kaum muslimin. Ya, betul ya. Ada nggak yang hafal Injil, Taurat? Ada. Ya. Karena memang tidak ada penjagaan Allah di dalamnya. Ya. Terlebih lagi Al-Qur'an adalah mukjizat. Ya, mukjizat. Dan bentuk mukjizat Al-Qur'an banyak ya. Kalau kitab suci yang lain itu bukan mukjizat bagi nabi yang diturunkan kepadanya kitab tersebut. Ya, seperti Nabi Musa bukan Taurat mukjizatnya. Mukjizatnya bukan kitab sucinya. Ya, termasuk Nabi Isa alaihissalam ya juga sama, mukjizatnya bukan Injil. Adapun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahkan mukjizat terbesarnya adalah Al-Qur'an. Al-Qur'an. Ya, di antara mukjizat yang ada, mukjizat yang paling besar adalah Al-Qur'an. Nah, inilah yang tidak dimiliki. Ya, kurang dekat. Ya. Inilah yang tidak dimiliki oleh kitab suci selain Al-Qur'an. Ya, di mana surat yang paling pendek sekalipun itu bisa ya melemahkan orang-orang yang mendustakan Al-Qur'an, menentang Al-Qur'an. Bahkan untuk mendatangkan yang semisal dengan Al-Qur'an, bahkan yang dengan surat yang paling pendek sekalipun tidak akan ada yang mampu, tidak ada yang bisa. Ini menunjukkan bahwa Allah menjamin keterjagaan Al-Qur'an ya, sebagai mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ini sekedar wawasan saja dulu ya, keilmuan. Al-manqulu ilaina bitawatur. Jadi Al-Qur'an itu mangqul. Jangan salah diartikan ya. Ini berasal dari kata naqala yanqulu, yang artinya memindahkan. Ya. Kalau kita menukil, jadi nukil itu berasal dari bahasa Arab. Naqala yanqulu. Ini bukan cok kali cok ya. Memang demikian. Karena kata-kata di dalam bahasa Indonesia ini serapannya banyak diambil dari bahasa Arab memang. Ya, menukil. Jadi Al-Qur'an itu dinukil, diambil ya, sampai kepada kita secara mutawatir, dan mutawatir itu yang harus kita fahami ini merupakan derajat periwayatan yang paling tinggi. Dalam ilmu hadis maka derajat periwayatan yang paling tinggi, tertinggi apa? Mutawatir. Baik, baru kemudian di bawahnya al-muta'abbadu bitilawatihi, yang mana membaca Al-Qur'an itu bernilai ta'abbudiyah, bernilai ibadah. Dan inilah yang kita sampaikan pekan lalu, bedanya Al-Qur'an sebagai firman Allah, sama-sama firman Allah dengan hadis qudsi. Ya. Ada unsur ibadah di dalamnya. Di dalam membacanya itu ada unsur ibadah. Berbeda dengan membaca firman Allah hadis qudsi. Ya. Atau kalau mau kita ambil faedahnya, ya, ini tambahan. Makna dari perkataan al-muta'abbadu bitilawatihi juga sebagaimana jelas para ulama bahwa membacanya itu ibadah. Ada unsur ta'abbudiyah, penghambaan diri kita. Jadi kita membaca Al-Qur'an ini itu bisa juga dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah memerintahkannya. Ya. Tilawah Al-Qur'an itu bernilai ibadah. Artinya di dalam membaca Al-Qur'an itu tidak boleh bacaan Al-Qur'an tersebut diperuntukkan untuk selain Allah. Jadi harus ada makna ikhlas di dalamnya, ada keikhlasan, ikhlasun niyyah. Karena ibadah tidak akan diterima, ibadah ditolak kalau umpamanya tidak ikhlas niatnya karena Allah. Itu makna ibadah. Di samping ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, jadi membaca Al-Qur'an ya, kita diperintahkan untuk membaca Al-Qur'an itu semata-mata untuk mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh untuk selainnya.
Tidak boleh untuk makhluk atau untuk tujuan lainnya. Ya, semata-mata untuk mengharapkan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas karenanya. Dan karena ini ada unsur ibadah, maka membacanya harus sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu makna al-muta'abbadu bi tilawatih. Ya, yang bisa kita ambil faedahnya dari definisi Al-Qur'an yang al-muta'abbadu bi tilawatih, membacanya bernilai ibadah. Jadi tidak boleh asal-asalan. Ya. Boleh enggak kita membaca Al-Qur'an seenaknya sendiri tanpa kaidah, tanpa cara yang kita kenal dengan istilahnya tartil, sebagaimana yang Allah firmankan warattilil Qur'ana tartila? Boleh tidak? Tidak boleh. Karena membaca Al-Qur'an memiliki cara tersendiri. Kaifiyatun makhsusah. Cara yang khusus yang kita kenal dengan tartil tadi, ya. Atau istilah lainnya tajwid. Kita membacanya dengan tartil atau dengan tajwid. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri menerima Al-Qur'an ini secara tartil, dibacakan oleh Jibril alaihissalam kepada beliau sallallahu alaihi wasallam dengan tartil. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan, mengajarkan Al-Qur'an ini kepada para sahabat dengan tartil. Demikian pula para sahabat radhiyallahu taala anhum mengajarkan kepada generasi setelahnya, ya, dengan tartil sampai kepada kita. Dan cara inilah yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, yaitu marahilu nuzul Qur'anil Karim. Ya, fase kodifikasi Al-Qur'an, atau mungkin pertama bagaimana Al-Qur'an itu diajarkan, disampaikan. Kalau pertanyaannya siapakah yang pertama kali menyampaikan Al-Qur'an? Malaikat Jibril atau Nabi Muhammad SAW? Atau Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan Al-Qur'an ini. Malaikat Jibril itu perantaranya. Jadi yang mendapatkan kehormatan atau tanggung jawab untuk menyampaikan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang ya, kalau ditanya siapa yang mengajarkan tajwid ini pertama kali, maka di situ bisa malaikat Jibril atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena kalau ya kita kembalikan ya ini sumbernya kepada sumbernya, kalau Al-Qur'an itu sumbernya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui Jibril dari Rabbul Izzati Jalla Jalaluhu, Allah Subhanahu wa taala. Baik. Di sini kita akan membahas bagaimana Al-Qur'an ini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disampaikan, diajarkan kepada umatnya. Murid pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah para sahabat. Ya. Jadi pertama coba dibaca, ada kitab satu lagi enggak ya? Yang masih baru. Ada habis. Oh, antum berdua ya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan Al-Qur'an kepada umatnya itu melalui dua cara. Ya. Cara yang pertama mudawwanan ay maktuban. Jadi Al-Qur'an itu disampaikan secara tertulis. Ya, melalui tulisan. Tapi jangan salah difahami. Rasulullah SAW mengajarkan tulisannya atau Rasulullah menulis kemudian disampaikan kepada umatnya, bukan demikian. Ya. Nanti ada fase-fase kodifikasi Al-Qur'an, di mana Al-Qur'an sudah ditulis sejak zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang harus kita fahami. Dan demikianlah Al-Qur'an secara tulisan ini disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Seperti apa keterangannya? Ya, sabar, nanti ya akan dijelaskan. Itu yang pertama, secara tulisan. Ya. Yang kedua, secara lisan. Ya. Atau apa? Pengucapan. Ya. Dan sampainya Al-Quran kepada kita, sebagaimana yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya ajarkan kepada para sahabatnya, ya, sampai kepada kita itu melalui dua cara tersebut. Walillahil hamd. Ya. Sampainya Al-Quran kepada kita melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga para sahabat dan generasi setelahnya, itu secara mutawatir melalui dua cara ini. Ya. Secara tulisan dan secara lisan. Jadi kalau kita menerima Al-Quran ini, ya, bukan hanya tulisannya saja atau hanya bacaannya saja, tulisan dan bacaannya. Dan sampainya Al-Quran dengan dua cara tersebut itu secara mutawatir. Walillahil hamd. Baik. Berikutnya, ya, bagaimana ya penulisan Al-Quran itu? Penulisan Al-Quran atau kodifikasi Al-Quran itu melalui beberapa fase. Yang pertama, tulisan Al-Quran ya di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Al-Quran itu sudah ditulis secara keseluruhan sejak zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Al-Quran itu, saya ulangi sekali lagi ya, karena ya, mungkin saja ada orang yang meragukan Al-Quran baru ditulis di zaman Utsman. Pernah dengar demikian? Mungkin sering ya. Sering kita mendengar Al-Quran itu kan baru ditulis di zaman Utsman. Ya. Sejarahnya tidak demikian. Ya. Justru kalau kita ya menelusuri sejarahnya, Al-Quran sudah ditulis seluruhnya sejak zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun perlu dicatat ya, keseluruhan Al-Quran yang ditulis di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di fase pertama itu belum dikumpulkan menjadi satu mushaf, belum dibukukan, belum dijadikan satu mushaf, masih tercecer ya. Namun demikian Al-Quran sudah ditulis sejak zaman Nabi SAW, ya, urut dari Al-Fatihah sampai An-Nas, sesuai dengan urutannya, ya. Seiring dengan turunnya Al-Quran, karena coba nih, ya, penulisan seluruh penggalan Al-Quran di hadapan Nabi SAW saat diturunkan, dan saat itu wahyu datang, wal wahyu hadir. Ya, artinya setiap kali wahyu turun, Nabi SAW ya memanggil para sahabat yang dikenal dengan penulis wahyu, kutabul wahyi, ya, yang mana melalui para sahabat yang memiliki keterampilan atau kemampuan untuk menulis itu, ya, Rasulullah SAW mendiktekan. Sebagaimana kesaksian sahabat yang mulia Zaid bin Thabit radhiyallahu an, ya, hadis riwayat Tabarani dengan sanad yang perawinya thiqah, ya, beliau mengatakan apa? Kuntu aktubul wahya inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dulu aku mencatat wahyu di dekat Rasulullah SAW. Wal wahyu hadir. Dan saat itu wahyu ya turun. Ya, jadi Nabi SAW mendiktekan, ya, kepada sahabat Zaid bin Thabit. Ya, ini sebagai saksi sejarahnya. Tatkala selesai, ya, apa yang didiktekan tadi, kemudian ya tidak langsung kemudian sudah ditutup. Rasulullah SAW meminta kepada sahabat tersebut untuk apa? Membacakannya.
dan dibacalah ya oleh Zaid bin Thabit radhiyallahu an di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa yang ditulis. Fa in kana fihi saqtun aqamah. Kalau ada kesalahan di dalamnya, Rasulullah SAW mengoreksinya. Bukan mengoreksi tulisannya, tapi yang benar demikian, ditulis demikian gitu ya. Dan itu wahyu. Ya. Ini tauqifi ya. Bukan berdasarkan ijtihad Zaid bin Thabit. Makanya kalau kita amati tulisan Al-Qur'an, walaupun banyak kesamaannya dengan kaidah penulisan secara imla ya, ada beberapa kata atau beberapa tulisan yang itu tidak sama. Secara umum penulisannya sama dengan penulisan pada umumnya, tulisan Arab pada umumnya ya. Namun demikian ada beberapa kata yang ditulis tidak sama, berbeda dengan kaidah penulisan pada umumnya. Yang itu kemudian dikenal dengan rasmul mushaf ya. Ilmunya namanya ilmu rasm. Ya, di mana itu kaidah penulisan mushaf yang ditulis bukan hanya berdasar, tidak melalui ijtihad, tapi itu ya karena itu wahyu ya, maka ditulisnya secara tauqifi. Jadi apa yang sesuai dengan apa yang diturunkan. Itu fase yang pertama. Jadi setelah dibacakan oleh sahabat Zaid kepada Nabi Muhammad SAW, kalau ada yang kurang atau ada kesalahan, ada yang luput, kemudian beliau luruskan. Lalu setelah itu aku sampaikan kepada orang-orang, baru kemudian tulisannya yang disampaikan ya, dibacakan kepada orang lain atau kepada sahabat yang lain. Ini kesaksian ini menunjukkan bahwa Al-Quran sudah ditulis sejak zaman Nabi Muhammad SAW di fasenya yang pertama. Baik. Jadi kalau kita simpulkan ya, ada 3 fase. Zaman Nabi SAW, zaman Abu Bakar As-Siddiq, dan zaman Uthman bin Affan. Itu yang harus kita fahami. Jadi dituliskannya Al-Quran ini melalui 3 fase ini ya. Fase yang pertama ada di zaman Nabi SAW. Jadi proses pengumpulan Al-Quran, penulisan Al-Quran itu sudah dimulai sejak zaman Nabi SAW, dan wahyu itu hadir selama atau turun selama 23 tahun. Yang mana memang di zaman Nabi SAW memang menyimpan Al-Quran, memelihara Al-Quran itu lebih mengandalkan hafalan daripada tulisan. Sehingga memang tuntutan untuk menulis, apalagi membukukan menjadi satu mushaf, belum ada ya. Karena memang yang menjadi andalan di dalam menyimpan Al-Quran ya, memelihara Al-Quran itu melalui apa? Ingatan atau hafalan ya. Maka ya tadi tulisan itu belum dibukukan, dikumpulkan menjadi satu. Baik, kita percepat. Di fase yang kedua, tulisan tersebut selanjutnya disalin di zaman Abu Bakar As-Siddiq. Dari lembaran-lembaran yang tercecer tadi, bukan lembaran, belum dalam lembaran, masih melalui media yang sangat sederhana ya, ada di pelepah kurma, ada di lempengan kayu, batu gitu ya. Ya, seperti itu, di media yang sangat sederhana, di pelepah kurma gitu ya. Dan tulisannya ya jangan dikira seperti tulisan kita sekarang ya. Ya. Mungkin kita sendiri sulit untuk membacanya ya. Itu dikumpulkan oleh khalifah yang pertama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, kemudian disalin dalam lembaran-lembaran, kemudian dikumpulkan jadi satu mushaf. Itu zamannya As-Siddiq ya. Kemudian baru kemudian yang ketiga, yang ini kemudian menjadi standar yang bisa diakui kequranannya
tulisan Al-Quran ini kemudian kita mengenal dengan standar apa? Rasm Utsmani. Jadi standar penulisan yang disepakati oleh Khalifah Utsman bin Affan bersama dengan tim penulis wahyu yang mereka juga para sahabat ya dari kalangan Muhajirin dan Ansar. Jadi lembaran-lembaran yang ada di zaman lembaran-lembaran mushaf yang ada di zaman Abu Bakar As-Siddiq dikumpulkan kembali. Ya, tentu tidak bisa saya jelaskan di sini. Insyaallah di pertemuan berikutnya apa yang melatar belakangi Al-Qur'an ini, ya, tulisan Al-Qur'an ini kemudian disalin dan dijadikan satu mushaf. Ya. Insyaallah di pertemuan yang akan datang biar lebih menarik gitu ya. Ya, jadi apa yang sudah dikumpulkan oleh Abu Bakar Siddiq dan disebarkan itu kemudian dikumpulkan kembali ya. Dan di mushaf-mushaf tersebut kemudian distandarkan penulisannya agar tidak terjadi perselisihan ya di dalam cara membacanya. Kemudian dari apa yang dikumpulkan itu ada satu yang dikhususkan untuk beliau sendiri dan juga ada yang dikirim ke penjuru negeri kaum muslimin untuk menjadikan standar sesuai dengan ya wilayahnya. Umpamanya yang ke Syam sesuai dengan bacaannya orang Syam ya. Kemudian yang ke Basrah, yang ke Kufah, yang ke Makkah, yang kemudian dikhususkan di Madinah itu ya ada sesuai dengan mushaf yang baik. Ya itu secara ya penulisannya. Ya, adapun berikutnya yang keempat kelima itu lebih kepada pengembangan ya ilmu penulisan Al-Qur'an atau rasmul mushaf ini, yang kemudian mushaf itu dicetak begitu banyaknya, disalin begitu banyaknya. Jadi bukan ditulis ulang kemudian di situ ada penambahan pengurangan, tidak sebagaimana yang diyakini oleh Rafidhah ya. Tidak, tetapi itu hanya disalin, tidak ada pengurangan maupun penambahan sedikit pun. Ya, sampai kemudian di fase yang berikutnya yang kelima muncul karya-karya tulis para ulama dalam rangka untuk menjaga keotentikan tulisan Al-Qur'an ini. Ya, apa yang kemudian ilmu tersebut dinamakan dengan ilmu rasmul mushaf dan juga ada dhabtul mushaf. Bahkan ada khatul mushaf gitu ya, ada khatnya sendiri. Jadi ada rasm, dhabt dan khat. Demikian ya, semoga yang kita kaji pada kesempatan kali ini membawa manfaat. Ya, kita cukupkan sekian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah pertemuan berikutnya masih tentang fase kodifikasi Al-Qur'an ya. Ada kisah-kisah menarik di belakang insyaallah.